Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Mandayasira dari 10 MIPA 3 ingin membacakan hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrian. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, dia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Kata berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda keluar dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat suka cinta dan menamai anaknya yang tua Syekh Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahun mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lama, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu perperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, dia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa dia bermimpi bertemu dengan seseorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, dialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syekh Peri dan Indra Bangsawan pun memohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk limbah, keluar limbah, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, topan, kalang kebut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syekh Peri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syekh Peri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka dia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah dia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Dia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba dia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya dia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syekh Peri mengeluarkan dayang-dayangnya itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syekh Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Raina Sari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Dia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Dia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantai yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya ke Malasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negara itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya,
bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta beberapa lama Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami sang putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka dia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesakitannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan panahnya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingkirkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka pun mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa atau neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau itu ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka mata Tuan Putri pun lekas sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya, Baginda pun sudah kehilangan daya upayanya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam getong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri, putri mengayuhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun, Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.